Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Hari ini Cak Ompong ingin menyaksikan film ngeri-ngeri sedap. Karena banyak teman merekomendasikan ke saya, Cak Ompong, nonton film ngeri-ngeri sedap. Nah, saya bersama istri, kami sudah berada di gedung bioskop sambil menikmati kehidupan masa tua, kehidupan pensiunan. Oke, nanti kita lanjut bersama Cak Ompong. Oke, saya sudah menonton film ngeri-ngeri sedap. Jadi memang sangat menarik, khususnya bagi keluarga Batak. Dari cerita yang saya sudah tonton, itu saya bisa menarik 2 poin. Yang pertama adalah bahwa ada kebanggaan. Jadi film tersebut menceritakan bagaimana seorang orang tua Batak yang sangat bangga dengan keberhasilan anak-anaknya. Jadi memang di kita orang Batak itu anak itu adalah menjadi kekayaan dan kewajiban bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya setinggi mungkin. Sehingga tidak jarang juga banyak teman-teman mengatakan, aku salut loh sama orang Batak. Orang Batak itu hebat-hebat. Saya hanya senyum-senyum saja karena Cak Ompong ini juga berasal dari tanah Batak. Jadi anak itu adalah kewajiban bagi orang tua untuk dididik setinggi mungkin. Nah, biasanya itu pendidikan hanya sampai SMA. Begitu kuliah, maka mereka ini merantau ke Jawa, yang memang pada umumnya pendidikan tinggi ada di Jawa. Nah, anak itu didukung, bukan hanya sekedar dalam tanda kutip doa, tapi biayanya juga didukung dan dengan cara apapun. Tidak heran kalau kita melihat orang-orang Batak yang mempunyai anaknya kuliah di Jawa, itu mereka sangat bekerja keras, pergi ke ladang, ke sawah, itu demi keberhasilan anak-anaknya. Nah, begitu mereka sudah sukses, lulus dan mendapat pekerjaan dan menjadi sukses. Nah, ini yang terkadang menjadi dilema. Artinya, di satu sisi kita menginginkan anak kita itu sekolah setinggi mungkin dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, ini terkadang memberikan dilema. Nanti saya akan jelaskan di mana dilemanya. Nah, kesuksesan anak itu bagi orang Batak itu adalah kebanggaan. Sekaligus mengangkat status sosial. Seperti kita ketahui orang Batak itu ada marganya. Jadi mereka bangga. Sangat bangga. Dan tidak sedikit orang tua itu, kalau dia berkumpul sesama temannya atau sesama koleganya, mereka itu selalu memamerkan anaknya. Karena tadi, mereka sangat bangga. Mereka bukan pamerkan berapa jumlah rumahnya atau mobilnya, tapi mereka bangga sekali menceritakan anaknya. Sekali lagi, di film tersebut, banyak menceritakan kebanggaan, kesuksesan seorang anak. Untuk menjadi sukses, orang tua itu tidak segan-segan dia melakukan pekerjaan apapun demi anaknya. Oke, sekarang kita masuk di konflik. Nah, sering sekali terjadi konflik terjadi di internal keluarga. Kesuksesan anak itu sering membawa konflik di keluarga. Jadi kalau kita lihat di film tadi itu kesuksesan anak itu justru tambah menjadikan konflik di keluarga.
Konflik apa? Mari kita lihat pertama, bahwa di adat Batak itu sering sekali melakukan pesta adat ya di kampung. Nah, sementara anak-anak yang sudah bekerja di Jawa itu kan mungkin karena latar belakang pekerjaannya itu akan sangat sulit sekali berkumpul ya dalam satu momen berkumpul. Nah, ini sering sekali terjadi konflik ya kan. Bagi orang tua mungkin tadi dalam tanda kutip, oh anak ini kok sudah lupa sama orang tua, bisa seperti itu ya kan. Nah, yang kedua adalah mengenai pilihan hidup dalam artian pekerjaan. Nah, sering sekali ya orang tua ini dia sangat sayang sekali kepada anak. Ya, anaknya dia tahu kuliah di Fakultas Hukum, tentu harapannya akan menjadi seorang jaksa, seorang pengacara, dan lain sebagainya. Nah, jalan hidup seseorang itu mungkin berbeda. Jadi bisa saja seseorang lulus dari Fakultas Hukum, contoh misalkan, ternyata pekerjaannya tidak menjadi jaksa, tidak menjadi pengacara, justru menjadi, kalau di dalam film tersebut, menjadi pelawak. Nah, bagi orang tua, hal ini akan menjadi semacam konflik. Duh, saya sekolahkan di hukum kok jadinya pelawak. Nah, padahal jalan hidup itu berbeda-beda. Bisa saja seseorang itu dia kuliah hukum, tapi begitu dia mencari sesuap nasinya justru tidak dihukum. Nah, di orang Batak itu hal kayak begitu tuh bisa menjadi konflik antara anak dan orang tua. Nah, yang paling sering terjadi konflik adalah mengenai perjodohan. Ya, seperti kita ketahui, orang Batak itu kuat sekali dengan adatnya. Ya, kalau saya boleh bilang, di Batak itu ada dua hal yang sangat melekat. Ya. Jadi seperti kita lihat gereja HKBP itu dua melekat. Satu, agama plus suku. Nah, di adat orang Batak itu kalau perlu anaknya itu ya mendapatkan jodoh juga orang Batak. Ya. Agar apa? Agar keberlangsungan keturunan itu tetap terjadi. Ya, mereka akan bangga sekali bahwa bisa menikahkan anak dengan cara adat Batak. Nah, ketika anaknya itu berkenalan dengan orang yang di luar orang Batak, ini agak mengalami kesulitan. Ya, kadang-kadang disitulah terjadi pertengkaran hebat. Ya, sementara si anak sudah jatuh cinta dengan pasangannya, sudah cocok, tapi orang tua tidak setuju. Nah, di film itu ada kejadian seperti itu. Dan itu sering terjadi di masyarakat. Nah, oleh karena itu, ya mungkin Cak Ompong bisa memberikan saran. Ya, saya juga berasal dari Batak dan juga sudah mempunyai anak yang dalam tanda kutip masuk ke tahap jenjang pernikahan. Nah, satu, saya memang mencintai anak saya. Tapi dalam hal-hal tertentu saya tidak mau lagi terlibat. Ya, istilahnya mempengaruhi. Contoh dalam hal perjodohan. Nah, saya tidak mau ikut campur. Ya, bagi saya sudah memutuskan bahwa kriterianya harus secara umum seperti ini. Nah, selebihnya tentukan. Dan saya tidak mau ikut campur. Ya, karena apa? Karena bagi saya membentuk keluarga baru itu akan membuat satu aturan, kesepakatan antara anak kita ini dengan si calon. Yang kita sudah tidak bisa lagi ikut-ikut di situ.
Kalau kita terlalu ikut, yang terjadi adalah kita konflik dengan anak kita. Ya, seperti saya katakan tadi, di satu sisi kita bangga sekali akan keberhasilan anak kita. Tapi begitu kita konflik, gara-gara kita terlalu masuk kepada kepentingan anak, di situ kita akan terjadi konflik. Ya. Nah, seperti saya katakan tadi, anak kita yang menjadi kekayaan kita itu akan menjadi kesusahan kita kalau kita itu terlalu masuk dan mengatur kehidupan anak di kemudian hari. Nah, memang disinilah dilema antara adat dengan realita yang ada di masyarakat. Saya mempunyai 3 anak, dan saya tidak menentukan mereka akan mendapat suku apa. Ya, bagi saya yang penting adalah bahwa mereka mempunyai level komunikasi yang selevel, setingkat. Agar apa? Agar mereka paham satu dengan yang lain. Ya, dia mau dapat suku apa, ya saya syukuri. Dan saya tidak mau terlalu ikut masuk kepada si calon keluarga yang baru. Nah, mungkin sifat nasihat saya itu adalah sifat yang bersifat umum saja, ya, baik-baik, tidak boleh berkelahi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kita di orang Batak terkadang kita masuk kepada kehidupan atau privasi anak kita. Ya, kita lupa bahwa mereka sudah jauh lebih pandai, sudah jauh lebih berpengalaman, ya, sudah lebih jauh pinter memilih mana yang terbaik untuk kita. Nah, kita kadang-kadang orang Batak merasa bahwa kita tetap masih lebih pandai dibanding anak kita, masih lebih hebat dibanding anak kita. Nah, disitulah kearoganan. Jadi menurut saya ya pembelajaran yang bisa kita petik dari film Ngeri-Ngeri Sedap itu adalah satu, mengenai konflik. Ya, hindari konflik dengan cara kita memahami bahwa anak kita itu sudah pinter dan sudah pandai menentukan masa depannya. Oke, demikian saran dari Cak Ompong.